banyak penyimpangan, banyak kelalaian terjadi di bangsa kita ini. Tetapi kita percaya Tuhan berkemurahan bagi bangsa kita. Amin. Doakan bangsa kita, doakan keadaan bangsa kita juga. Berdoa buat hidup kita pribadi, rumah tangga, keluarga. Doakan keberadaan kita sidang jemaat, tetapi doakan keadaan bangsa dan negara kita. Itu tujuan, salah satu tujuan Tuhan hadirkan kita di Indonesia. Tujuannya supaya kita jadi terang, jadi garam, menggarami kebusukan yang diedarkan hari-hari ini. Cerita dusta busuk yang diedarkan. Kita berdoa, kita tidak mampu bertindak yang ada di negara itu, tetapi doa kita itu selalu ada pengaruhnya. Tidak usah putus asa berdoa. Rumah tidak roboh. Ada jaminan. Kalau orang yang dengar firman dan melakukan, ada jaminan. Dia tidak roboh. Imannya tidak roboh. Kelihatan pekerjaannya seperti mau roboh. Ada ancaman hujan, banjir, angin. Tapi karena di atas batu, dia tidak roboh. Nah, kita lihat, kita mau jadi orang yang mendengar firman, jadi bijaksana. Nah, ini yang saya ingin tunjukkan kepada saudara. Rupanya orang yang suka mendengar firman dan suka melakukan, dia pasti adalah orang yang, saya catat ini 1 Petrus 5 ayat 5, dikasihani oleh Tuhan. Kita lihat ayat ini. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Amin. Rendahkan diri seorang terhadap yang lain. Bukan kalau ketemu saling meninggi-ninggikan diri. Rendahkanlah dirimu. Kalau orang cerita tinggi-tinggi, besar-besar, biarin. Cerita aja yang kecil-kecil. Rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab, baca sama-sama keras-keras, Allah menentang atau melawan orang yang congkak, sombong, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Rupanya orang yang dengar firman kemudian dia melakukannya, dia makin hari makin menjadi orang yang rendah hati. Dia jadi rendah hati, maka dia menjadi orang yang dikasihani oleh Allah. Mau dikasihani Allah? Oh, kita ingin kita dikasihani oleh Tuhan. Bahasa Madura kan bilang apa? Paneser. Hah? Ya, pokoknya kayak gitulah. Dikasihani Tuhan. Begitu dia lihat kita, kasihan. Nyok, ini Bapak Licuan, ini Hendra, ini. Tuhan kasihan. Waktu Tuhan kasihani kita, macam-macam hal yang Tuhan lakukan, tapi pasti baik. Amin. Jadilah orang yang dikasihani oleh Tuhan, rendah hati. Orang yang dengar firman dan melakukan firman, dia pasti ada kerendahan hati. Bertahanlah dalam kerendahan hati supaya kita alami dikasihani Tuhan dari hari ke hari. Amin. Jadilah orang yang dikasihani Tuhan. Kalau kita minta dikasihani orang, terbatas. Senang juga dikasihani orang. Tapi kalau Tuhan yang mengasihani kita, banyak hal yang kita tidak duga terjadi. Amin. Jadilah orang yang rendah hati. Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran. Rugi kan? Tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Dihormati. Baik kelakuan kita di tengah-tengah satu keluarga, di tengah satu masyarakat, menjadikan kita dihormati. Dari mana itu? Dari kerendahan hati.
Kerendahan hati muncul dari kita dengar firman, kita suka melakukannya. Itu yang terjadi. Kerendahan hati mendahului kehormatan. Jadi rendah hati dulu baru kita alami kehormatan, dihormati. Tuhan promosikan dan orang, oh iya ya. Nggak usah kita tunggu orang ketemu kita dan dia hormat begini, tetapi sikap kita di mana-mana ketemu orang. Saya ketemu orang desa, Pak Desa, saya lebih dulu, selamat pagi Pak. Dia lebih dulu, selamat pagi. Mestinya saya yang lebih dulu bilang selamat pagi katanya. Sebelum enggak apa-apa. Siapa yang duluan dia diberkati. Yang nyusul juga diberkati, tapi dari ketulusan hati. Enak. Daripada kita datang, mau apa? Karena dia sudah tahu kita pelit. Mau apa? Atau dibiarin masuk aja. Saya mau ke sekretaris desa, dibiarin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita terus baca yang miring ini. 1, 2, 3. Orang yang melakukan firman Tuhan adalah orang yang rendah hati. Nah, kita terus lihat yang Mazmur 25 ayat yang ke-9. Tuhan membimbing orang-orang yang rendah hati untuk menurut hukum, atau katanya terjemahan lain dikatakan Tuhan membimbing orang yang rendah hati untuk ada di kebenaran. Enak kan? Tidak salah jalan, ada di kebenaran, ada di kehidupan yang menurut hukum. Dan ia mengajarkan jalannya kepada orang yang rendah hati. Tuhan tuntun, ajar kita untuk ada berjalan di dalam jalannya Tuhan. Firman Tuhan bilang, jalan Tuhan adalah jalan yang sempurna. Sempet juga boleh. Stairway. Jalan yang sempurna. Jalan Tuhan jalan sempurna. Kalau sempurna berarti lengkap. Amin. Jalan Tuhan itu lengkap, sempurna. Tuhan tuntun kita di jalannya Tuhan. Jalan Tuhan, jalan sempurna, jalan yang terbaik. Amin. Di sanalah Tuhan mencurahkan berkat. Di sana, di jalannya Tuhan. Nah, itu untuk orang yang rendah hati. Kalau tinggi hati jangan harap berkatnya lewat terus. Nah, Amsal 18 ayat 12, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Tadi kayaknya sudah ada ayatnya itu. Yang kedua, mendengar tapi tidak melakukan. Firman Tuhan bilang, Tuhan Yesus bilang sama dengan orang bodoh. Membangun rumah di atas pasir, di atas sesuatu yang tidak menentu, di atas sesuatu yang gampang hanyut. Pendapat manusia gampang hanyut, tetapi batu, karang, firman Tuhan itu teguh. Ini orang membangun rumah di atas pasir. Ada tantangan yang menimpa sama, hujan, banjir, angin. Rumah roboh dan hebat kerusakannya. Kalau rumah roboh dan hebat kerusakannya, rugi atau untung? Rugi. Ruginya banyak. Dia ambil waktu untuk bersihkan. Dia ambil waktu untuk mulai membangun. Banyak yang dibutuhkan. Barang-barang, bahan-bahan bangunan didatangkan. Banyak pengeluaran. Saudara yang dikasih Tuhan, ada banyak kali kita bikin pengeluaran yang harusnya ndak usah jadi pengeluaran. Itu hasil dari ketidaktaatan kita kepada firman. Akhirnya kita alami kerugian. Bikin pengeluaran yang seharusnya kita tidak harus bikin pengeluaran itu. Sayang kan? Lama-lama kita mulai mikir, coba yang ndak roboh saya bisa kasih buat pekerjaan Tuhan, buat
pelayanan yang ada di desa-desa yang cuma gubuk, tapi sudah rusak. Saudara, pilihlah untuk tidak rugi. Amin. Caranya adalah dengar firman, lakukan. Jangan jadi orang bodoh. Menurut Tuhan Yesus bilang, jangan jadi orang bodoh yang dengar firman dan tidak melakukan. Kita ulang ayat tadi, ini alami kerugian. Ayatnya tadi 1 Petrus 5 ayat yang kelima. Allah menentang orang yang congkak. Allah melawan orang sombong. Saudara, banyak orang mendengar kebenaran di bangsa ini, di gereja juga, tetapi sengaja mengeraskan hati untuk menggembar-gemborkan yang tidak benar. Sudah tahu mana yang benar, tetapi diceritakan salah. Ini orang sombong. Terjadi di bangsa kita, terjadi di dalam gereja juga. Orang sombong dilawan oleh Tuhan. Kita percaya orang-orang yang di bangsa ini yang terus membelokkan keadaan yang sebenarnya diceritakan salah, begitu sombongnya dia, sehingga dia tidak sadar kalau dia akan dilawan oleh Tuhan. Kita percaya, saya percaya itu, Tuhan akan lawan orang-orang di gereja, orang-orang di bangsa ini yang terus menyuarakan kebohongan dalam kecongkakannya. Tuhan lawan, itu yang pasti. Amsal 18 ayat 12 tadi, tinggi hati mendahului kehancuran. Jangan mau hancur, amin. Dan semoga orang-orang di bangsa ini yang begitu sombong, mereka dengar ini dan mereka berhenti dari kesombongannya untuk menyebarkan dusta, sehingga mereka tidak harus alami kehancuran. Hidupnya hancur, kesehatannya hancur, keluarganya hancur, pekerjaannya hancur, semua hancur. Dan dia berakhir di penghukuman kekal di neraka. Mengerikan. Ini rumah yang tetap berdiri. Ini banjir datang, rumahnya roboh. Sama-sama bangunannya sama, bahannya sama, tetapi dia dibangun di atas pasir. Yang satu di atas pasir, datang banjir, tambah angin, maka lebih cepat rumah itu roboh dan hancur. Hebat kerusakannya. Pilih untuk untung. Jangan pilih dengar firman dan tidak lakukan, dan saudara dan saya alami kerugian. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.